Aduh, enaknya. Lagi main ya? Iya. Sambil makan kerupuk, enak banget ini. Boleh nyobain? Boleh. Hmm. Kerupuknya enak. Beli di mana tadi, Dek? Di Bu Sumarni. Bu Sumarni. Iya. Orangnya di mana sekarang? Sudah jalan. Jalan ke sana. Jalan ke sana? Ya. Oh, ya sudah deh. Mbak mau beli juga ya? Ya. Makasih ya, Dek ya. Ya. Mari. Ya. Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis kerupuk juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Kerupuk, selain sebagai makanan kecil juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari kerupuk inilah, banyak orang yang mencoba mengantungkan hidupnya dengan makanan yang ringan ini. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Seperti Ibu Sumarmi, wanita yang berusia 58 tahun ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Beberapa tahun ini pekerjaan tersebut dijalaninya, dikarenakan tidak adanya keahlian dan modal yang sedikit. Sementara kebutuhan hidup terus merongrongnya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Sumarmi selalu terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya. Untuk keinginan maupun keperluan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat Bu Sumarmi terlelap. Seandainya dapat uang sedikit gitu ya, pokoknya saya itu janjikan lagi modal lagi, nanti dapat tinggal sedikit gitu ya, makannya sedikit dulu, nanti minta anaknya gitu ya. Ya pernah gitu. Sekarang ya masih punya utang saya, ya terang-terangan saya. Dulu punya tahun baru ya, mau tahun baru bapak jualan, saya ingin jualan, terus saya cari utangan itu. Terus sampai sekarang belum lunas, memang ya dapat uang buat belanja lagi, buat modal lagi. Tadi sing utang itu kan belum ada simpenan gitu, tadi masih ada sekarang, terang-terangan aja gitu. Iya, nah gitu tadi ya saya angsur lah dikit-dikit gitu. Ya nggak pernah banyak utang saya. Susahnya itu ya gitu, kalau nggak ada panas, susahnya itu. Kan sekarang kulaan, terus mulai pagi tadi kan gitu, seandainya pagi kulaan tadi ya, beli kerupuk. Nanti nggak bisa jemur, jadi kan nggak bisa goreng. Ya itu, susahnya dari itu. Nggak bisa jemur, nggak bisa jualan lagi, nah, gitu. Pagi hari, saat semua orang terlelap, api kecil dari sebuah kompor sederhana
di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit, menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Sumarmi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai penjual kerupuk. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal yang dipinjamkan tetangga, mulailah Bu Sumarmi berjualan kerupuk. Setelah semua kerupuk dan kelengkapannya dipersiapkan, Bu Sumarmi mulai melakukan pekerjaannya untuk menjual kerupuk dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh jauh dari rumahnya menuju keramaian, perumahan, juga jalan-jalan kecil. Sesekali Bu Sumarmi berteriak lantang di tengah dahaganya, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli kerupuk-kerupuk yang dibawa. Kerupuk di plastik, keranjang kecil di jinjing, teriakan di mulut, selalu bersama Bu Sumarmi pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan tenaga tua serta langkah-langkah kecil, Bu Sumarmi terus berkeliling. Sementara sang matahari pun terus menunjukkan kekuatannya. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sumarmi terus bekerja menjual kerupuk-kerupuk buatannya. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi kerupuk-kerupuk yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan menjawab harapan-harapannya. Berawal dari suami yang berprofesi juga sebagai penjual kerupuk yang penghasilannya tidak memadai, sementara kebutuhan semakin mencekik. Hingga pada suatu waktu, sedikit modal yang didapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sama sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Tidak banyak hasil didapat dari menjual kerupuk. Karena modal sedikit maka yang dibawa dan hasilnya pun hanya sedikit. Namun dengan keyakinan dan semangat, Bu Sumarmi terus menjajakan kerupuk yang dibawa, hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Terkadang hasil yang didapat dari menjual kerupuk habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, hingga akhirnya Bu Sumarmi harus kembali mendapatkan modal dengan meminjam kepada kerabat dekatnya. Kalau sudah begini, hanya lelah yang menghampirinya. Bu, sajen apa? Sajen kerupuk, Mbak. Kerupuk. Kerupuk napa niki? Kerupuk rasa tempe.
Kerupuk Impala. kerupuk tempe, kerupuk impala nggih. Pintenan Bu setunggal? 2.000. Niki Bu ndamel piyambak ta? Gila kan? Kulak. Kulak mentai. Tapi orang goreng dhisik. Kulak mentai di pasar. Oh, kulak mentah teng pasar. Terus niki digorenge ibu sing goreng. Nggih, karo di BP dhisik. Mas BP kok bisa goreng. Tapi lek ngeten iki kalau panas sing gak iso BP. Oh, nek mboten wonten panas, mboten saged di PP nggih. Mboten saged goreng. Mboten saged goreng. Nggih. Kalau panas dhisik. Kudu di BP dhisik sing garing baru digoreng. Mbak. Namine sinten, Bu? Bu Sumarmi. Sampun niki, napa niku dangu nyambut damel sajian kerupuk teng alun-alun niki. Radi dangu nggih. Nggih. Griyane pundi, Bu? Kula Tanjung Ganggalea. Tanjung Nggih, Ganggalea. Gangkale. Oh. Bapaknya sajian apa, Bu? Nyambut damel napa? Sajian kerupuk. Bapaknya nggih sajian kerupuk. Bu, misalnya mangke kula teng griyane Ibu mboten napa-napa, Bu. Mboten nggih. Nggih. Tambah dulur nggih. Oh, ngoten nggih. Senengnya ya pokoknya bisa goreng lagi, terus bisa jualan gitu. Bisa kulaan, bisa jemur, bisa langsung goreng bisa dibungkusi, bisa keluar gitu ya. Bisa jualan lagi. Jualan dapat uang, bisa kulaan lagi. Itu senengnya. Bisa lancar, bisa dapat makan, bisa apa kalau ada keperluan lainnya itu bisa gitu. Iya. Ya capek. Iya. Capek yang saya kalau jualan tuh nggak pernah naik. Jadi dari rumah ini terus ke alun-alun itu ya jalan. Nanti keliling-keliling ke itu ya keliling gitu jalan terus. Walaupun hanya sebagai pembuat dan penjual kerupuk, Bu Sumarmi terus berusaha sekuat tenaga membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sumarmi merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung tinggi, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran yang mempunyai harapan besar bersama kerupuk-kerupuk berbungkus plastik serta para pelanggan yang menunggunya. Hari semakin siang, Bu Sumarmi masih terus berjualan. Kerupuk di plastik juga masih banyak, tapi tidak ada rasa lelah tampak dari raut wajah. Tidak juga keluhan keluar dari mulut. Karena dari sinilah sebuah harapan dapat ditemukan, walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab teriakan dari perut-perut yang kosong setiap hari. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Memang hanya itu yang bisa dilakukan Bu Sumarmi saat usianya semakin tua. Sekarang tidak seperti dulu, di mana setiap hari dapat terus melakukan pekerjaan tanpa mengenal waktu. Ya pernah kurang ya itu pernah. Ya itu kalau nggak ada panas malah kurang, malah utang itu. Ya. Kalau kadang kalau bapak capek itu nggak jualan ya itu kurang memangnya buat sehari-hari kurang itu ya. Ya minta jualan lancar, ya minta lancar, ya minta anak dapat rezeki banyak, ya bisa bantu ibu, bisa minta apa panjang umur, ya itu harapannya itu. Pokoknya awak badannya sehat kan bisa nanti keluar. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Sumarmi melakukan pekerjaan lain. Biasanya membersihkan rumah dan menyiapkan kerupuk-kerupuk untuk dijual esok hari. Satu persatu kerupuk dijemur, digoreng dan dibungkus. Sore hari setelah semua selesai dikerjakan, biasanya Bu Sumarmi membantu menyiapkan kerupuk untuk suaminya yang akan berjualan.
Dalam keranjang kecil di atas sepeda kayuhnya kerupuk-kerupuk dimasukkan, sementara suami Bu Sumarmi memeriksa kelayakan sepeda tuanya yang mulai sering rusak. Begitulah setiap harinya. Saat matahari menyapa dengan sinarnya, Bu Sumarni memulai dengan langkahnya. Saat matahari mulai redup, suami Bu Sumarni memulai dengan kayuhannya. Tidak tentu itu, ya jam 3, jam 12, sampai jam 9. Sing mesti ya ada turanya, masih ada. Cukup belonjo itu aja. Ya tidak tahu ya, pokoknya ada bondone itu loh. Butuh lancar gitu aja loh, cukup ya. Belum ada keinginan dari Bu Sumarmi untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua, keinginan terbesar adalah dapat membantu suami untuk kebutuhan keluarga kecilnya, meski hanya sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Seperti inilah keadaan rumah Bu Sumarmi, rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dinding terlihat lembab dan mulai rapuh. Lantai masih beralaskan tanah, sementara atap sudah banyak yang berlubang. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama suami dan keluarga kecilnya. Walaupun sekarang ini banyak penjual kerupuk yang lebih lengkap, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Sumarmi merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual kerupuk masih akan terus ada, dan akan terus berusaha dan berusaha dengan semangat dan kesabarannya. Bu Sumarmi pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Sumarmi inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Sumarmi, walaupun dengan hal-hal yang kecil. Matur suwun, wau kula sampun diajak Ibu saking jualan Ibu. Terus sakniki teng griyane Ibu nggih. Nggih. Pak, kula matur suwun nggih Pak nggih, sampun dikenali kalih keluargane Bapak, Ibu nggih. Niki wonten titipan dari kami. Semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Mugi-mugi saged Ibu manfaat. Nggih Bu nggih. Nggih. Terus nggih. Niki wonten titipan, meskipun jumlahnya sedikit, nanti semoga saya kena dikit bondo malih. Nggih. Nonton nggih Pak nggih. Nggih. Nah pemirsa, jika Anda ingin menyalurkan kepedulian Anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini. Kami senantiasa mengundang Anda untuk join bersama kami di program Bodi Cita. May it be an evening star, shines down. Kalau pada rumiyin, mungkin saged ketemu Ibu malih nggih. Nggih, Monggo Bu. Monggo Pak. Terakan. Nggih. Monggo Bu nggih. Oh nggih, monggo Kang nggih. Nggih. Tutup maneh nggih. Nggih. Matur suwun Bu nggih. You walk a lonely road. May it be an evening star, shines down upon
Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak agar mereka tenang sesaat, setidak-tidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana namun kaya akan hikmah, sebuah kisah seorang pembuat dan penjual kerupuk keliling, kisah dari sisi jalan, kisah Bu Sumarmi.